Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan novel Saikyo Onmyoji sebelumnya atau part 15. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Jadi sebelumnya Party Seika sudah sampai di wilayah iblis atau desa Rumu, yaitu suku Demon God. Rumu juga sudah menjelaskan semuanya pada ayahnya atau Rasurum yang merupakan kepala desa saat ini. Jadi nantinya Rasurum akan pergi ke desa suku Demon God yang lebih besar atau yang menjadi perwakilan dari suku Demon God itu sendiri, yaitu untuk melaporkan semuanya dan juga memberitahu suku lainnya untuk sekarang mengadakan pertemuan. Soalnya desa suku Demon God itu kan gak cuma satu dan masih ada yang lebih besar, dan di sanalah pria bernama Ramsenal tinggal atau pria yang menjadi perwakilan dari suku Demon God itu sendiri. Nah, sembari menunggu Rasurum kembali bersama para perwakilan dari suku lainnya, saat itu Rumu boleh mengajak Party Seika untuk berkeliling desa dan melihat banyak tempat-tempat yang masih sangat baru bagi mereka. Soalnya walaupun sebutannya desa, namun sebenarnya wilayahnya itu sangat luas dan tentunya ada banyak hal unik yang mereka temukan selama di tempat itu. Seperti misalnya batuan putih besar yang mengelilingi dan melindungi desa itu yang sebenarnya diciptakan menggunakan atribut tanah. Lalu ladang yang sangat luas dan tempat berburu, dan juga bangunan kuil yang juga mereka gunakan untuk mengabadikan para dewa alam yang mereka yakini. Ya intinya bagi Seika desa itu sangat mirip dengan peradaban sihir kuno yang pernah ada di bumi. Lalu singkat cerita, setelah beberapa hari akhirnya Seika mendapatkan kabar kalau Rasurum akan segera kembali bersama para perwakilan lainnya. Rumu yang mendengar itu pun mulai kelihatan diam dan berpikir. Soalnya setelah 16 tahun berlalu, akhirnya Ras Iblis akan mengadakan pertemuan kembali di desa itu atau desa yang menjadi tempat kelahiran Seika sebagai sang Raja Iblis. Nah, dalam pertemuan sebelumnya kan Rumu sudah berusaha semaksimal mungkin dan memberikan pendapatnya sendiri supaya perang besar bisa dihindari. Cuma semua usahanya dalam pertemuan 16 tahun yang lalu bisa dibilang sia-sia dan gak ada yang mau menanggapinya dengan serius. Makanya di sini tentu Rumu khawatir akan seperti apa nanti pertemuannya dan apakah mereka akan setuju berdamai dengan manusia atau malah sebaliknya. Tentu suara yang paling banyaklah yang akan digunakan untuk mengambil keputusan itu. Ya sebenarnya Seika sendiri juga merasa berat juga. Soalnya sebenarnya dia itu nggak terlalu jago kalau urusan politik ataupun berurusan dengan orang-orang penting. Cuma ya Seika juga nggak ada niatan untuk menghindar atau lari dari masalah itu. Di sini Seika sempat bertanya orang seperti apa yang menjadi perwakilan suku Demon God atau pria bernama Ramsenal. Namun Rumu yang ditanya seperti itu malah susah untuk menjelaskannya. Cuma yang pasti dia pria tua yang ketat dan sangat menekankan ketertiban desa. Sedangkan untuk perwakilan dari suku lainnya, nantinya Seika juga akan tahu sendiri seperti apa mereka. Jadi di wilayah iblis itu kan ada 7 suku atau jenis iblis yang tinggal di dalamnya. Yaitu pertama suku Demon God seperti halnya Rumu dan Melosa. Lalu kedua suku Demon Giant seperti halnya Galgaleos yang pernah menyerang akademi. Dan ketiga suku Giant yang tentu ukurannya lebih besar dari yang lainnya walaupun gak ada ilustrasinya. Lalu keempat suku Ogre seperti halnya Mudarev yang juga pernah muncul di animenya. Dan kelima suku Beastman seperti halnya manusia kelinci yang juga pernah muncul di animenya. Lalu keenam suku Tria yang punya mata 3 dan juga ketujuh suku Dark Elf yang juga belum ada ilustrasinya. Nah masing-masing dari mereka semua itu punya perwakilannya sendiri yang nantinya bakal datang ke pertemuan. Walaupun bukan ketua atau raja dari setiap suku mereka. Soalnya para raja sukunya itu masih cukup muda dan mungkin belum berpengalaman untuk datang langsung ke pertemuan seperti itu. Ya sebenarnya masih ada suku atau jenis lainnya seperti misalnya elf biasa dan juga kurcaci. Cuma mereka udah memisahkan diri dan tinggal di wilayah manusia semenjak perang besar yang terjadi 500 tahun yang lalu. Singkat cerita, di siang hari berikutnya, saat itu Seika memutuskan untuk keluar dan menjemput Rasurum dan para tetua lainnya di gerbang masuk. Soalnya Seika juga lagi bosan dan memutuskan untuk sekalian jalan-jalan. Saat itu ada 2 iblis penting dari suku Demon God yang datang bersama Rasurum, yaitu Ramsenal yang menjadi perwakilan dari suku Demon God itu sendiri dan juga satu wanita yang kelihatan sangat muda yang bernama Risolera. Begitu melihat Seika yang menyambut mereka, Ramsenal sempat mengatakan kalau ternyata sang Raja Iblis sangat rendah hati. Soalnya ya dia mau repot-repot untuk menyambut kedatangan mereka. Ya dia kelihatan seperti pria tua dengan rambut putih dan juga tatapan yang cukup tajam.
Walaupun setelahnya Ramsenel juga langsung bertanya pada Rasurum mengenai bukti yang bisa memastikan kalau Seika beneran sang Raja Iblis. Bahkan Ramsenel juga mengatakan sekalipun desa Rasurum berhasil membawa kembali Raja Iblis, namun kesalahan desanya di masa lalu nggak akan pernah terhapuskan. Atau ya maksudnya sama aja kesalahan Melosa dan Gilbert yang sudah melarikan diri dengan membawa Raja Iblis sampai ke wilayah manusia. Ya tentu di sini Rasurum cuma diam dan masih bingung untuk menjelaskan semua bukti yang bisa memastikan kalau Seika beneran sang Raja Iblis. Jadi beberapa buktinya kan kekuatan Seika yang sangat besar dan juga kemampuannya yang bisa meleburkan besi, logam, ataupun baja. Lalu nama belakang Seika yang sama dengan nama belakang Gilbert dan juga darah Demon God yang mengalir di tubuh Seika. Cuma Seikanya sendiri juga nggak pernah tahu mengenai orang tua kandungnya dan baru mendengar semua itu dari Rurumu. Di sini di saat Ramsenel dan Rasurum masih berdebat, ada satu wanita yang kelihatan sangat muda yang langsung menegur mereka. Cuma walaupun penampilannya kelihatan sangat muda, tapi sepertinya dia sangat dihormati dan bahkan kedua orang tua itu saja sampai diam dan memberikan jalan untuknya. Bagi Seika penampilan dan gerakan dia berjalan itu mirip seperti Fiona. Lalu setelah itu wanita muda itu langsung mendekati Seika dan dengan ekspresi yang kelihatan sangat berharap, dia bertanya apakah masih ingat. Tentunya Seika yang ditanya seperti itu cuma bingung dan gak tahu apa maksudnya. Ya wanita muda itulah yang bernama Risolera sama dan juga salah satu dari dua iblis yang punya kemampuan spesial. Oh ya sorry gue koreksi dulu mengenai penjelasan gue tentang kemampuan spesial yang dimiliki ras iblis sebelumnya guys. Jadi ras iblis itu kan punya dua orang dengan kemampuan spesial yaitu Zul dan juga Risolera. Cuma kemampuan mereka berdua itu nggak sama dan di setiap generasi itu hanya ada satu yang punya kemampuan aprasial atau melihat detail status orang lain. Sedangkan yang satunya yaitu Risolera itu punya kemampuan Eternal Age atau keabadian. Walaupun belum dijelaskan keabadiannya itu seperti apa. Jadi ya untuk saat ini belum ada lagi yang punya kemampuan aprasial untuk melihat detail status orang lain. Karena Zulnya udah kena behantai sama Seika. Nah dengan kemampuan spesialnya itu, Risolera udah hidup dari zaman Raja Iblis sebelumnya atau 500 tahun yang lalu. Dan bahkan sepertinya dia sama sekali gak menua dan masih kelihatan seperti gadis yang baru berusia 12 tahun. Makanya begitu bertemu dengan Seika, dia langsung bertanya apakah masih ingat. Karena sebenarnya Risolera itu berharap kalau Raja Iblis masih ingat dengannya, sekalipun udah jadi orang yang berbeda. Ya tentu Seika sama sekali nggak ingat dan sejauh ini Seika sama sekali nggak mewarisi ingatan dari Raja Iblis sebelumnya. Di sini setelah mengenalkan diri satu sama lain, ada dua hal yang ditanyakan Risolera pada Seika, yaitu apakah kau benar-benar Raja Iblis dan kedua apakah kau sangat kuat. Untuk yang pertama Seika hanya menjawab aku juga penasaran dengan hal itu. Dan Risolera juga mengatakan sekalipun kau Raja Iblis tapi kau nggak akan sadar kalau dirimu memang sang Raja Iblis. Bagi Risolera itu hal yang sangat wajar dan memang selalu seperti itu. Makanya dia hanya pura-pura bertanya aja. Namun sebelum menjawab pertanyaan yang kedua, tiba-tiba ada satu perwakilan lagi yang sampai di tempat itu menggunakan skill teleportasinya. Yaitu pria bernama Eldentrada yang berasal dari suku Demon Giant atau sama seperti halnya Galgaleos. Ya bentukannya nggak jauh beda dengan Galgaleos, cuma Eldentrada ini menggunakan kostum atau pakaian yang sangat mewah yang semuanya serba keemasan. Bagi Seika dia sebenarnya nggak terlalu kuat, cuma Seika merasakan kalau mungkin dia juga membawa alat sihir yang punya aliran kekuatan cukup besar. Sebenarnya menggunakan teleportasi untuk langsung masuk ke desa suku lainnya itu tindakan yang gak sopan atau mungkin dilarang. Bahkan di sini Ramsenel juga langsung memperingatkannya. Cuma Eldentrada malah mengomentari penghalang atau penjagaan di desa itu yang terbilang sangat lemah. Soalnya dia bisa dengan mudahnya memasuki desa itu menggunakan teleportasinya. Dia juga datang bersama dua pengawal besarnya yang mungkin merupakan pengawal andalannya. Awalnya di sini dia sempat basa-basi dan juga mengomentari beberapa hal begitu melihat Seika yang katanya merupakan Raja Iblis. Sebelum akhirnya dua pengawal terada langsung menyerang Seika secara tiba-tiba menggunakan palu besar mereka. Namun dengan cepat Seika langsung menggunakan Kaneka Genojutsu untuk menghentikan serangan mereka dan juga melindungi tubuh Seika sendiri. Jadi Seika menciptakan penghalang yang mirip seperti kurungan logam dan itu melingkari tubuh Seika sendiri. Semua serangan yang dilancarkan dua pengawal terada bahkan gak bisa memberikan efek apapun dan perlahan mereka mulai kebingungan sendiri. Lalu setelah itu Seika menggunakan Hitogatanya lagi untuk menghantam dan melemparkan mereka sampai menjebol dinding desa.
Namun begitu Seika akan langsung menghancurkan mereka, Trada langsung mendekatinya dan juga memberikan pujian yang sebenarnya kelihatan sangat berlebihan. Dia juga mengenalkan dirinya sebagai si emas Elden Trada yang siap untuk menjadi pengikut setia Raja Iblis. Seika pun bertanya apakah kau sedang menguji kekuatanku. Lalu dengan bahasa basi Trada mulai menjelaskan kesalahpahaman itu, dan dia juga mengatakan tidak mungkin bagi kami berani mencoba sesuatu yang sangat mengerikan seperti itu, dan itu hanyalah kesalahpahaman dua pengawalku. Setelah mendengar penjelasannya, Seika pun mau memaafkannya kali ini, tapi tidak untuk yang kedua kalinya nanti. Setelah itu Trada juga tidak lupa untuk memberikan salamnya pada Risolera, dan sepertinya Trada juga sangat menghormatinya. Lalu tak lama kemudian para pengikut Trada yang lain juga akhirnya sampai di desa itu dan hanya tinggal menunggu para perwakilan dari suku lainnya. Ya, untuk sementara mereka akan tinggal di desa itu sambil menunggu yang lainnya sampai. Setelah melihat Trada dan para pengikutnya, Seika langsung paham kalau dia merupakan orang yang sangat merepotkan dan orang yang paling Seika hindari sebagai sang Raja Iblis. Kalau masalah setia, mungkin dia bisa jadi orang yang paling setia dan juga paling mendukung Raja Iblis untuk mengalahkan pihak manusia. Namun juga bisa sebaliknya jika Seika nggak seperti Raja Iblis yang dia harapkan. Soalnya dia kelihatan sangat bersemangat dan sangat mengagungkan sosok dan kekuatan Raja Iblis. Walaupun dengan Trada menguji kekuatan Seika sebelumnya, para iblis yang lain menjadi semakin yakin kalau Seika emang beneran sang Raja Iblis. Lalu setelah beberapa hari, akhirnya para perwakilan dari suku lainnya semuanya sudah sampai di desa itu dan sudah waktunya untuk mengadakan pertemuan. Cuma dalam pertemuan kali ini Rumu gak akan ikut dan Seika akan didampingi oleh Ramsenal dan juga Risolera. Inti dalam pertemuan kali ini adalah untuk memutuskan perlakuan mereka terhadap Raja Iblis dan juga bagaimana menghadapi pihak manusia ke depannya. Semuanya akan diputuskan dalam pertemuan ini dan tergantung dari jumlah suara yang didapat nantinya. Saat itu mereka semua sudah masuk dan duduk di ruangan yang membentuk lingkaran besar. Ada 7 orang yang menjadi perwakilan dari setiap suku mereka, yaitu Ramsenal dari suku Demon God, lalu Elden Trada dari suku Demon Giant, Entego dari suku Giant, dan Dongfo dari suku Ogre, lalu Nikuru Nora dari suku Beastman yang di sini dia merupakan manusia kucing, dan Paracellus dari suku Mata Tiga atau Tria, dan juga Garasera dari suku Dark Elf. Awalnya seperti biasa, beberapa perwakilan lainnya masih aja nggak mau melupakan kesalahan suku Demon God di masa lalu, dan seperti biasa Ramsenal lah yang disalahkan oleh mereka. Terutama Garasera yang kelihatan sangat angkuh dan juga Trada yang kelihatan sangat cari muka. Tapi juga ada beberapa perwakilan lainnya yang nggak mau menyalahkan Ramsenal dan bahkan seringkali menengahi pertengkaran mereka, seperti Nikuru dan juga Entego. Tentunya awalnya di sini mereka udah lebih dulu diceritakan mengenai bukti-bukti yang bisa memastikan kalau Seika beneran sang Raja Iblis. Bahkan mereka juga diceritakan mengenai beberapa pertarungan Seika melawan para monster yang sangat kuat, seperti misalnya Hydra dan juga Red Lord, ya sejauh yang pernah dilihat oleh Rumu. Nah, setelah saling menyapa satu sama lain dan Ramsenal sudah menjelaskan semuanya, mereka mulai bertanya pada Seika sebagai Raja Iblis, apakah Anda punya keinginan untuk membimbing kami dan memerintah bangsa Iblis? Seika pun langsung menjawab tidak terlalu. Tentunya jawaban itu seketika membuat suasana langsung hening dan mungkin gak ada yang menyangka Seika akan memberikan jawaban seperti itu. Namun setelahnya Seika juga menjelaskan kalau dari awal kan dirinya lahir dan dibesarkan di wilayah manusia. Lalu tiba-tiba Seika diberitahu kalau dirinya merupakan Raja Iblis dan bahkan langsung ditanya apakah mau memerintah bangsa Iblis atau tidak. Ya jelas Seika langsung mengatakan tidak dan bahkan Seika juga mengatakan akan kembali lagi ke wilayah manusia dan menjalani hidup seperti sebelumnya. Seika bilang datang ke wilayah Iblis dan ikut dalam pertemuan hanya untuk memenuhi permohonan Rumu saja. Di sini ada satu perwakilan yang berkata, kalau begitu sulit bagi kami untuk mengakuimu sebagai Raja Iblis. Seika pun menjawab kalau itu urusan kalian, mau mengakuinya atau tidak, dan bahkan sejak awal aku nggak pernah bilang diriku Raja Iblis. Ya tentu semua jawaban yang diberikan Seika sama aja permasalahan bagi bangsa Iblis kedepannya, walaupun mereka masih memakluminya. Karena bagi mereka setidaknya Seika itu nggak bersikap kekanak-kanakan dan malahan bisa dibilang cukup dewasa. Sebenarnya dalam hati Seika itu berharap diusir dan diganti dengan Raja Iblis yang baru atau dicarikan penggantinya. Cuma di sisi lain Seika juga merasa kasihan pada Rumu yang sudah sangat berharap padanya. Sepertinya di sini mengenai keputusan perlakuan mereka pada Raja Iblis akan ditunda dulu dan belum bisa diputuskan.
Soalnya semua jawaban Seika emang sama sekali nggak terduga bagi mereka. Jadi setelah itu mereka mulai membahas bagaimana bangsa iblis akan menghadapi pihak manusia ke depannya. Begitu mulai membicarakan hal itu, situasi di dalam ruangan mulai memanas dan banyak dari mereka yang sempat berdebat dan juga mengungkit masa lalu. Cuma di sini gua akan persingkat aja guys. Jadi total perwakilan kan ada 7 orang yang juga bakal diambil suaranya. Nah dari 7 perwakilan itu ada 3 yang mendukung invasi terhadap pihak manusia atau sama aja menginginkan perang, yaitu Eldentrada, Gazera, dan juga Domvo. Lalu ada 3 yang menolak invasi dan lebih menginginkan kedamaian, yaitu Nikurunora, Paracelsus, dan juga Entego. Dan ada 1 yang memilih untuk netral, yaitu Ramsinel sebagai perwakilan dari suku Demon God. Karena sebenarnya yang mendukung invasi terhadap pihak manusia itu punya tujuannya masing-masing dan bukan sepenuhnya untuk kesejahteraan bangsa iblis. Seperti misalnya Atrada yang sebenarnya sangat ingin namanya dicatat dalam sejarah dan bakal dikenang sepanjang masa. Makanya dia butuh perang besar untuk mencapai tujuannya itu. Dan juga Gazera yang sebenarnya sangat ingin menggabungkan kembali ras elf dan membawa mereka kembali ke wilayah iblis. Soalnya kan mungkin itu sama aja aib yang sangat memalukan bagi mereka. Sedangkan mereka yang mendukung kedamaian itu memang orang-orang yang baik dan sudah biasa hidup berdampingan dengan manusia. Dan mereka tahu akibatnya jika perang besar sampai terjadi. Seperti suku Beastmen dan Tria yang memang sudah sejak lama menjalin hubungan dagang yang baik dengan pihak manusia. Dan tentu mereka sangat paham kalau sebuah kedamaian itu jauh lebih baik daripada menciptakan perang besar yang gak ada artinya. Ya tentu saat itu sempat terjadi perdebatan yang panjang dan situasinya juga sangat panas. Bahkan beberapa kali terhadap negara Gazera seperti menghasut Entego untuk ikut mendukung invasi. Soalnya kan kekuatan suku Giant memang sangat dibutuhkan dalam perang, dan di perang besar 500 tahun yang lalu saja mereka selalu ada di garis depan. Cuma Entego menegaskan kalau sebenarnya kami adalah suku yang sama sekali nggak menyukai peperangan. Dan di masa lalu itu cuma karena dipaksa atau nggak ada pilihan lain aja. Dalam perdebatan itu juga ada satu fakta yang cukup mengejutkan mereka. Yaitu ternyata 3 tahun yang lalu Trada udah pernah mengirimkan mata-mata untuk menyelidiki sang pahlawan, dan mungkin dia juga yang sudah pernah mengirimkan para iblis ke akademi. Walaupun mungkin dia belum tahu kalau Amjulah yang menjadi sang pahlawan. Dia juga paham kalau sang pahlawan itu butuh waktu dan perjuangan keras untuk membangkitkan kekuatannya. Makanya saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan invasi ke wilayah manusia. Mumpung Raja Iblis sudah kembali dan sang pahlawan masih belum menjadi sangat kuat. Cuma kan tetap aja hasil votingnya itu 3-3 dan mereka masih belum bisa mengambil keputusan apapun. Jadi ya pertemuannya akan ditunda dulu dan akan dilanjutkan lain waktu. Oh ya, sebelum Seika keluar dari ruangan, Trada sempat membujuknya dengan bahasa basi seperti biasa. Bahkan dia bilang sudah menyiapkan banyak pasukan kuat yang bakal menuruti semua perintah Raja Iblis. Cuma Seika yang mendengar itu malah balik mengetesnya. Seika mengatakan jika aku memerintahkan pasukanmu untuk balik mendukung pihak manusia, apakah kau juga akan menuruti perintah seperti itu? Tentunya Trada hanya terdiam dan gak mampu untuk menjawabnya. Walaupun setelahnya Seika meminta mereka untuk memikirkan semuanya baik-baik dan jangan sampai ada perpecahan di wilayah iblis. Soalnya jika memaksa atau melakukan invasi atau perang, mungkin ada lagi suku yang memutuskan untuk memisahkan diri dan keluar dari wilayah iblis. Seperti yang terjadi 500 tahun yang lalu, yaitu suku elf biasa dan juga kurcaci. Ya, pada akhirnya belum ada keputusan apapun yang bisa diambil dalam pertemuan itu, dan Seika sendiri langsung pergi untuk mengistirahatkan dirinya. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, waktunya Sabaria. Ada dari Nisa Review, udah lama gak mampir di ini channel setelah pembahasan Kumoko kelar. Iya sih ya, selamat datang kembali dan thank you buat dukungannya Nisa Review. Lalu dari aku lanjutin LN Tensei Kizoku no Isekai Boukenroku bang, kalau animenya udah selesai. Jujur gue malah belum sempat nonton animenya sih, tapi coba nanti gue tonton dulu, dan kalau emang ceritanya menarik mungkin bisa kita bahas. Thank you bro. Lalu dari Friza, bang request bahas Tokyo Raven dong bang. Gimana ya? Gue dulu sempat nonton dan bahkan sempat baca novelnya dikit-dikit, cuma ya nggak baca secara keseluruhan. Kayaknya gue dulu itu sempat penasaran apakah Harutora bakal balik lagi atau malah berubah kayak Yakuo. Mungkin nanti kalau ada waktu bakalan gue buatin spoilernya aja gimana nasib Harutora dan Natsume di akhir ceritanya. Tapi ya nggak jadi juga, soalnya udah lama banget. Thank you Friza.
Ya itu semua dari Sabria, makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.